Halo semua, selamat datang di channel ini. Halo ASN, video kali ini rekan-rekan kita membahas terkait dengan kebijakan besaran gaji P3K per waktu, termasuk juga pemberian tunjangan hari raya bagi para tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K per waktu. Nah, informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap dan sampai habis video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara lengkap dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sudah menerbitkan surat edaran terbaru di mana surat edaran ini mengatur terkait dengan perpanjangan waktu dan perubahan jadwal tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K. Tahapan itu mulai dari tahapan pengusulan formasi, kemudian tahapan pengusulan nomor penetapan nomor induk, kemudian tahapan pengisian daftar riwayat hidup yang dilakukan oleh para tenaga honorer. Nah, nantinya tenaga honorer pada saat pengisian daftar riwayat hidup tentu ada berkas-berkas yang harus dipersiapkan ya. Misalnya saja surat keterangan sehat tergantung dari kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Oleh karena itu bagi rekan-rekan honorer yang memang namanya diusulkan untuk mendapatkan formasi P3K per waktu, silakan dipantau terus portal-portal informasi dari pemerintah daerah masing-masing. Nah, yang pastinya Kemenpan RB sudah menegaskan bahwa pengangkatan P3K baik P3K penuh waktu maupun P3K per waktu itu akan dilakukan selambat-lambatnya bulan Oktober tahun 2025. Nah, lalu apakah semua tenaga honorer akan diusulkan menjadi P3K per waktu? Tentu berdasarkan apa yang disampaikan dan dibocorkan oleh pemerintah Kota Mataram ya. Untuk pemerintah Kota Mataram sendiri sebenarnya mengusulkan hanya sebanyak 556 formasi atau 556 orang saja dari total jumlah honorer sebanyak 3.115 orang. Nah, dari apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini ternyata memang Kemenpan RB tidak mewajibkan seluruh honorer itu bisa diusulkan untuk mendapatkan formasi P3K per waktu. Jadi tergantung dari masing-masing kebijakan pemerintah daerah. Nah, dari Kota Mataram sendiri hanya mengusulkan sekitar 556 orang saja dari total 3.115 orang atau hanya sekitar 20% ya. Tidak semua diusulkan menjadi P3K per waktu. Nah, sebenarnya dari Kepala BKPSDM Kota Mataram sudah menjelaskan bahwa perbedaan P3K per waktu dan P3K penuh waktu itu hanya terletak pada besaran gaji dan masa kontrak kerja. Untuk P3K per waktu masa kerjanya selama 1 tahun dan P3K penuh waktu masa kerjanya 5 tahun. Untuk perpanjangan kontrak P3K per waktu itu dilakukan setiap 1 tahun sekali, sedangkan kontrak P3K penuh waktu akan diperpanjang 5 tahun sekali. Nah, ini yang penting rekan-rekan, untuk gaji P3K per waktu itu masih sama dengan gaji yang diterima saat ini, yakni 1,5 juta per bulan yang dialokasikan dari APBD. Taufik mengakui bahwa dalam aturan pemberian gaji P3K per waktu memang disebutkan itu sesuai dengan upah minimum regional. Namun, ia memotong dan menegaskan bahwa hal itu bisa dilakukan, artinya sesuai dengan upah minimum regional ini bisa dilakukan jika memang pemerintah daerah mampu. Jika tidak, maka gaji P3K per waktu itu akan diberikan minimal sesuai dengan gaji yang diterima sekarang atau gaji yang diterima pada saat dia berstatus honorer. Namun demikian, P3K per waktu nantinya akan juga mendapatkan tunjangan lain ya. Selain gaji pokok, juga nanti akan mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, dan tunjangan lainnya. Termasuk juga salah satunya adalah tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya juga akan diberikan kepada P3K per waktu karena memang P3K per waktu ini statusnya adalah sebagai ASN, sama dengan P3K penuh waktu. Demikian rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.